Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang sifat kimia dan fisika protoplasma. Berikut daftar nama dari kelompok 1. Protoplasma terletak di dalam dan mengelilingi membran sel. Jadi, protoplasma juga mengandung senyawa organik dan organik. Protoplasma terdiri dari 3 bagian utama, yaitu nukleus, sitoplasma, sitoskeleton. Ini adalah gambar dari sel. Komponen protoplasma. Protoplasma terdiri dari air, garam mineral, dan gas. Air, garam mineral, dan gas adalah komponen organik dari protoplasma. Yang pertama, air. Fungsi air yaitu sebagai komponen terbesar penyusun sitoplasma, diantaranya yaitu yang pertama melarutkan zat organik dan organik. Sebagai media transportasi berbagai zat terlarut, menyerap panas dan menstabilkan perubahan suhu. Sebagai media berbagai proses reaksi enzimatis yang berlangsung di dalam sel. Dan selain itu juga menjadi bahan baku untuk reaksi hidrolisis dan sintesis karbohidrat. Garam-garam mineral pada protoplasma memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi osmosis, yang berarti bahwa konsentrasi total garam-garam terlarut berpengaruh terhadap transportasi air yang melintasi membran sel. Yang kedua, fungsi yang lebih spesifik, yaitu peran setiap ion terhadap struktur dan fungsi dari partikel-partikel seluler dan makromolekul. Beberapa ion anorganik berperan sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim, misalnya ion magnesium dan besi. Ion-ion kalsium dijumpai dalam sirkulasi darah di dalam sel. Selanjutnya, garam mineral memiliki beberapa peranan penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, garam-garam mineral sangat penting bagi untuk kelangsungan aktivitas metabolisme sel. Yang kedua, beberapa ion anorganik berperan sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim, misalnya ion magnesium. Dan yang terakhir, besi ion-ion kalsium dijumpai dalam sirkulasi darah dan di dalam sel. Gas di dalam sel juga terkandung berbagai jenis gas yang berasal dari lingkungan atau dihasilkan oleh metabolisme sel. 2. Komponen organik. Komponen organik adalah golongan besar senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Studi mengenai senyawa organik disebut kimia organik. Banyak di antara senyawa organik seperti protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Oke, untuk komponen organik di sini yang pertama ada protein. Protein merupakan makromolekul yang tersusun dari asam amino yang saling berikatan. Ada 2 peran protein, yaitu peran katalitik dan peran mekanik. Yang pertama, untuk peran katalitik merupakan peran protein dalam bentuk enzim sebagai katalisator reaksi-reaksi kimia dalam sel hidup. Untuk yang kedua, ada peran mekanik, merupakan peran protein sebagai pembangun struktural sel dan peran kontraktil seperti pada protein otot. Gerakan otot disebabkan oleh serabut protein sel otot yang berkontraksi. Secara umum, protein memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai pembentuk ion. Pembentuk ion protein dalam air dapat membentuk ion positif, dibentuk dalam suasana asam, dan ion negatif dibentuk dalam suasana basa. Yang kedua, denaturasi adalah perubahan konformasi alamiah menjadi suatu konformasi yang tidak menentu. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, protein dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama sebagai protein enzim yang mempercepat reaksi-reaksi biokimia. Yang kedua, protein transport yang mengangkut substansi-substansi penting. Yang ketiga, protein struktural yang membentuk struktur-struktur biologis. Yang keempat, ada protein pertahanan yang melindungi tubuh dari invasi benda-benda asing. Berdasarkan strukturnya, protein digolongkan menjadi ada 2 kelompok, yaitu ada protein globular. Protein ini memiliki lipatan-lipatan yang kompleks dan struktur tersier dengan bentuk yang tidak teratur. Rantai polipeptida protein ini juga mengandung banyak lipatan dan lilitan. Contohnya ada insulin, albumin, globulin plasma, dan sebagai besar enzim.
Yang kedua, protein serabut. Protein serabut atau protein fibrosa memiliki struktur memanjang dengan lipatan sederhana. Rantai polipeptida protein ini berbentuk spiral atau helix yang dihubungkan oleh ikatan sulfida dan hidrogen. Contohnya keratin dan miosin. Berdasarkan komposisi kimianya, protein digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu protein sederhana dapat diartikan sebagai protein jika yang dihidrolisis hanya akan menghasilkan asam amino. Contohnya ada albumin dan globulin. Dan yang kedua ada protein gabungan. Protein gabungan dapat diartikan sebagai protein yang jika dihidrolisis akan menghasilkan asam amino dan senyawa lainnya. Contohnya ada glikoprotein yang mengandung protein dan karbohidrat, ada nukleoprotein mengandung protein dan asam nukleat, ada lipoprotein yang mengandung protein dan lipid, dan yang terakhir ada kromoprotein yang mengandung protein dan bahan zat warna atau hemoglobin atau hemosianin. Di sini juga ada lemak atau lipid. Lemak tersusun atas senyawa gliserol dan asam lemak. Makromolekul ini mempunyai sifat yang tidak larut air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, dan alkohol. Dalam sel hidup, lemak berfungsi sebagai komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Lemak terdapat dalam bentuk lemak sederhana, lemak gabungan, atau turunan lemak. Karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, oksigen, dan hidrogen. Pada tumbuhan, karbohidrat dibentuk oleh sel-sel berklorofil melalui proses fotosintesis. Berdasarkan fungsinya, karbohidrat dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu karbohidrat rantai sederhana sebagai sumber energi, kedua karbohidrat rantai panjang sebagai cadangan energi, ketiga karbohidrat rantai panjang sebagai komponen struktural, organel, dan bagian sel lainnya. Asam nukleat merupakan materi inti sel. Ada dua macam asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat berfungsi untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa materi informasi genetik. Asam nukleat yang merupakan polimer nukleotida tersusun atas komponen-komponen berikut. Yang pertama ada fosfat, yang kedua gula pentosa yaitu ribosa dan deoksiribosa. Ketiga basa nitrogen terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin baik pada DNA maupun RNA terdiri atas adenin dan guanin. Basa pirimidin pada DNA terdiri atas sitosin dan timin, sedangkan pada RNA timin digantikan oleh urasil. Nah, sifat protoplasma yaitu sifat fisika dan sifat kimia protoplasma. Protoplasma memiliki sifat-sifat fisika sebagai berikut. Cairannya bersifat koloid, cairannya dapat menghantarkan arus listrik. Efek tinidal yaitu kemampuan menghamburkan cahaya bila arah datangnya sinar tepat mengenai sistem koloid. Gerak Bond yaitu gerak partikel-partikel protoplasma yang tidak beraturan karena adanya molekul air. Viskositas yaitu tegangan permukaan yang terjadi karena adanya tarikan antara partikel-partikel di permukaan matriks protoplasma dan partikel-partikel yang ada di bawahnya. Koagulasi yaitu pengumpulan partikel koloid sehingga terbentuk endapan. Koagulasi dapat terjadi secara fisik melalui pemanasan, pendinginan, dan pengadukan. Nah, sifat-sifat kimia ini dimiliki oleh protoplasma, yaitu sebagai berikut: terdiri dari senyawa-senyawa organik dan anorganik, kedua mengandung enzim sebagai biokatalisator, ketiga mempunyai pH netral berkisar 6, 8, 7, -7, 2. Ya, terima kasih.